Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu dan Bapak rahimakumullah, di majelis Husainiyah Arba'in Imam Husain alaihi salatu wassalam, kita menggabungkan diri dengan para pecinta keluarga Nabi. Di antara yang membedakan umat Nasrani dengan umat Islam adalah personifikasi. Orang-orang Kristiani itu begitu dekat menghadirkan Yesus yang mereka percayai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika berdoa di kendaraan atau apapun yang mereka lakukan, mereka selalu hadirkan Yesus itu. Itu yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin kebanyakan. Kita memang tidak boleh misalnya menghadirkan yang dianggap sebagai wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk-bentuk rupa yang semisalnya, walaupun dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tidak pernah ada larangan khusus untuk kemudian menggambarkan kecintaan kepada imam alaihi wassalatu wassalam melalui karya-karya seni, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang para imam, bahkan Nabi pun sallallahu alaihi menggambarkannya dengan karakteristik yang sangat jelas. Kaum muslimin sekarang ini kehilangan sentuhan personal itu, hubungan emosional. Rata-rata kebanyakan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin itu punya hubungan emosionalnya, hubungan khususnya itu antara mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hubungan itu langsung pada Tuhan, tanpa perantara. Kalaupun kemudian tahu Islam diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak menjadikan Nabi sebagai perantara. Mereka menganggap tugas Nabi selesai sudah, Nabi wafat dan sudah, tidak ada lagi hubungan khusus antara kaum muslimin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya mazhab yang tetap memelihara hubungan istimewa itu, hubungan khusus itu adalah mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena dekat dengan keluarga Nabi, mencintai Nabi karena tahu dan mengenang setiap sejarah yang berkenaan dengan peristiwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari-hari Arba'in sekarang ini, kecintaan itu ditunjukkan. Ada banyak riwayat yang berkisah tentang tempat-tempat yang diistimewakan, waktu-waktu yang dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Termasuk juga tentang misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, keistimewaan tanah Karbala dan tanah suci Ka'bah Baitullah. Tidak ada tempat seperti Ka'bah Baitullah. Tapi dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tanah Karbala punya nilai khusus. Bersama Ka'bah Baitullah itu ada air Zam-Zam yang tidak henti-hentinya mengalir. Tapi pernah satu saat katanya air Zam-Zam itu berubah asin, berubah tidak menyegarkan, karena yang menguasai Ka'bah adalah orang-orang musyrik yang menguasai Baitullah, memenuhinya dengan berhala-berhala, menjadikan Ka'bah tidak lagi sebagai tempat suci untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian air Zam-Zam berubah asin, air Zam-Zam tidak segar lagi karena Ka'bah tidak diurus, tidak dikelola oleh yang semestinya.
di tanah itu Ka'bah, kemudian Karbala, tanahnya Karbala, dan airnya adalah air Furat, Ma'u Furat, sungai Furat itu. Dan kedua-duanya juga tidak pernah berhenti mengalir. Dengan tanah itu, dengan air itu, Allah Ta'ala banggakan manusia di hadapan para malaikat. Pada waktu haji, tirai dibukakan dan para malaikat melihat orang-orang berkumpul di Arafah. Dan pada saat-saat seperti sekarang ini, itu juga saat yang dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan para malaikat, ketika orang datang berduyun-duyun berziarah menuju pusara Abi Abdillah alaihi salatu wassalam, dari jauh, dari dekat, banyak yang berjalan kaki puluhan bahkan ratusan kilometer jauhnya. Itu saat-saat yang dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Dan itu yang mengistimewakan mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam di atas yang lainnya. Tidak pernah ada gerakan karena cinta, tidak pernah ada sebuah parade iring-iringan besar karena cinta seperti yang ditunjukkan oleh kecintaan kepada Abi Abdillah alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang bisa menggerakkan cinta sebesar itu kecuali kecintaan kepada Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Dulu termasuk Pak Dimitri satu saat pernah bertanya, dulu sekali sebelum orang ramai berziarah, dia bertanya, apa hukumnya orang bisa berziarah tapi tidak berangkat berziarah? Dulu saya jawab, tidak ada hukumnya haram, makruh, wajib, dosa, dan lain sebagainya secara khusus. Tapi saya jawab, masuknya itu karena dalam pembahasan, dalam misalnya ada fikih, ada hikmah, kemudian ada adab. Fikih itu tata cara syariat yang diwajibkan atas kita, dan ziarah imam tidak masuk dalam kewajiban fikih yang kita pahami secara umum. Kemarin misalnya di rumah Pak Haji Joko, ketika saya tanya tentang tawalla dan tabarro, saya menyebut itu sebagai furu'uddin. Furu'uddin yang dimaksud bukan cabang. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin itu yang tauhid, adalah, nubuwah, imamah, ma'ad. Yang 5 itu dasar agama. Orang sering menyebut itu rukun iman, rukun Islam yang berbeda dari orang-orang Syiah. Padahal sebetulnya arkanul imannya tetap sama. Tapi ini dasar bagaimana kita memahami keberagamaan kita. Bagaimana keyakinan kita terhadap keimanan itu ditegakkan di atas dasar keesaan Allah Ta'ala, keadilannya, nubuwah, imamah, dan ma'ad. Itu usuluddin, pokok-pokok keberagamaan yang mendasari kita beragama. Ibarat pohon, itulah akarnya. Nah, furu'uddin adalah pengamalan dari usuluddin itu, bukan cabangnya, tetapi apa yang muncul dari 5 hal itu. Apa yang muncul dari tauhid, apa yang muncul dari adalah, apa yang muncul dari nubuwah, dari imamah, dan ma'ad. Nah, yang muncul dari itu semua diantaranya adalah tawalla dan tabarra. Itu bagian yang dimaksud dengan furu'uddin, yang muncul dari pemahaman terhadap usuluddin. Orang sering mengartikannya sebagai rukun iman dan rukun Islam yang berbeda. Padahal sekali lagi, ia adalah pengamalan dari usuluddin yang dipahami. Setiap peribadatan kita, sholat ada fikihnya, ada hikmahnya, ada adabnya. Haji ada fikihnya, ada hikmahnya, ada adabnya. Nah, tidak masuk itu ziarah dalam pembahasan fikih itu. Sehingga saya jawab waktu itu kepada Pak Dim, saya tidak tahu hukumnya, tapi menurut saya dia masuk dalam bagian adab, yaitu tidak beradab kalau kita bisa berangkat ziarah
tapi kita kemudian tidak berangkat melakukannya. Oh, itu Pak Adi menjawab singkat saja. Kalau begitu kita biadab, karena lawan dari adab itu memang biadab. Sampai kemudian saya ketemu satu riwayat ini menjawab pertanyaan Pak Dim itu. Ada seorang sahabat imam, sekaligus juga menunjukkan bahwa kita tidak alergi pada nama, karena namanya itu Muawiyah bin Wahab, dan dia sahabat Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Yang bukan sahabat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Tapi Muawiyah bin Wahab, kemudian ada juga Yazid, itu bagian dari nama-nama para sahabat Imam Ja'far Shadiq alaihissalam juga. Dari Muawiyah bin Wahab qala, hadisnya cukup panjang, saya bacakan terjemahannya. Aku minta izin untuk menemui Abi Abdillah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Faqila li, kemudian dikatakan kepada aku, masuklah. Maka aku masuk. Kata orang yang ada di rumahnya, masuklah engkau. Aku temukan ia sedang berada di musholanya. Imam sedang berada di musholanya. Maka aku duduk, aku tunggu sampai selesai sholatnya. Dan setelah selesai sholat, kemudian aku mendengar ia bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, Ya man khassana bil karamah, wa khassana bil wasiyah, wa wa'adana syafa'ah, wa atana ilma ma madha wa ma baqiya, wa jala afidatan minan nas tahwi ilaina, ighfirli wali ikhwani wali zuwari qabri Abil Husain salawatullah alaihi alladzina anfaqu amwalahum wa askhasu abdanahum raghbatan wa raja'an lima indaka fi sillatina, dan seterusnya. Imam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang telah memuliakan kami, yang telah mengistimewakan kami dengan kemuliaan, mengkhususkan kami dengan wasiat, yang menjanjikan bagi kami syafaat, yang memberi kami ilmu yang terdahulu dan yang akan datang, yang menjadikan hati manusia cenderung pada kami. Kata imam itu, ampunilah aku dan ampunilah saudara-saudaraku, dan bagi para peziarah pusara ayahku Al-Husain salawatullah alaihi, orang-orang yang sudah menginfakkan harta mereka, yang melelahkan tubuh mereka, berharap apa yang ada di sisimu karena hubungan, karena ketersambungan dengan kami. Jadi orang-orang yang berharap atas apa yang ada di sisi Allah karena menghubungkan diri dengan a'immah alaihi wassalatu wassalam. Wa sururan adkhaluhu ala nabiyyika salawatuka alaihi wa alihi, dan kebahagiaan yang mereka antarkan, kebahagiaan yang mereka kirimkan, yang mereka masukkan dari para peziarah itu, apa yang dilakukan itu membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, menjawab seruan kami dan membuat murka musuh-musuh kami. Mereka berharap dengan itu keridhaan-Mu. Karena itu ya Allah, cukupilah mereka dari kami dengan keridhaan-Mu, dan jaga keluarga mereka, temani anak-anak mereka yang mereka tinggalkan di belakang mereka, bagi para peziarah itu. Jauhkan mereka dari setiap keburukan, dari setiap penguasa, atau dari setiap yang lemah dari makhlukmu ataupun tidak, ataupun besar. Jauhkan mereka dari keburukan setan, jin, dan manusia seluruhnya. Anugerahkan kepada mereka yang paling utama darimu pada saat mereka jauh dari tanah air mereka, dan apa yang telah mereka itharkan, apa yang karena kami, wa ma atharuna bihi ala abnaihim, dan apa yang telah mereka dahulukan atas kami, dahulukan bagi kami atas anak-anak mereka, keluarga mereka, dan karib kerabat mereka. Farham tilkal wujuh allati qad ghayyarat hasyams, warham tilkal khudud allati taqallabat ala khufrati Abi Abdillah, warham tilkal a'yun allati
jarat dumu rahmatan lana warham tilkal qulubal lati zi'at wa ikhtaraqat lana warham as-surqatal lati kanat lana. Kata Imam Ja'far dalam munajat setelah sholatnya itu, maka sayangilah ya Allah wajah-wajah yang sudah diubah terik matahari itu. Sayangilah ya Allah pipi-pipi yang menempel pada dinding pusara Abi Abdillah. Sayangilah ya Allah mata yang mengalir daripadanya tangisan karena kecintaan pada kami. Sayangilah ya Allah hati yang bergetar karena kerinduan kepada kami. Sayangilah ya Allah teriakan yang mereka jeritkan bagi kami. Allahumma inni astaudi'uka tilkal anfus. Ya Allah, kata Imam Ja'far, aku titipkan kepadamu diri-diri itu, wa tilkal abdan, dan tubuh-tubuh itu, sampai mereka berada di telaga nanti. Fama zala wa huwa sajidun yad'u bihadha doa. Dan Imam tidak henti-henti mengulang membaca doa ini dalam sujudnya. Jadi Imam tidak henti-henti mendoakan para peziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan setelah Imam selesai sujudnya itu, sholatnya, kemudian aku berkata, Muawiyah bin Wahab ini berkata, diriku jadi tebusanmu. Sekiranya aku tidak mendengar ini darimu, sekiranya aku mendengar ini bukan darimu, sungguh aku akan berkata bahwa neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Dan demi Allah, aku sangat ingin menziarahi Imam Husain alaihissalatu wassalam, tapi aku belum berhaji. Kemudian Imam berkata kepadaku, apa yang menahanmu dari berziarah kepadanya? Hei Muawiyah, apa yang menahanmu dari itu? Kata Muawiyah bin Wahab itu, aku tidak tahu ya Imam. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, ya Muawiyah, man yad'u li zuwarihi fis sama aktsaru mimman yad'u lahum fil ardi. Wahai Muawiyah, sesungguhnya yang mendoakan para peziarah Imam Husain itu di langit jauh lebih banyak daripada yang mendoakan bagi mereka di bumi. Lebih banyak lagi di langit yang mendoakan para peziarah imam itu dibandingkan yang mendoakannya di bumi. Ya Muawiyah, la tada', jangan aku tinggalkan ziarah Abi Abdillah itu. Faman tarakahu ra'yan minal hasra ma yatamanna qabra'u kana indah. Rugilah orang yang meninggalkan berziarah. Tidakkah kau rindu menjadi orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Ali wa Fatimah wa la'immah? Tidakkah kau mencintai, tidakkah kau ingin menjadi orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah, didoakan oleh Imam Ali, didoakan oleh Sayyidah Fatimah, didoakan oleh para imam alaihi wassalatu wassalam? Tidakkah kau ingin esok nanti itu, amma tuhibban takuna ghadan mimman yanqalibu bil maghfirah lima madha wa yughfaru lahu dhunub 70 sanah? Tidakkah engkau ingin kelak termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan diampuni dosa-dosanya sebanyak 70 tahun lamanya? Amma tuhibbu an takuna ghadan mimman tasafahul malaikah? Tidakkah engkau rindu, tidakkah engkau ingin menjadi orang esok hari itu yang disambut oleh para malaikat, yang disalami oleh para malaikat? Amma tuhibbu an takuna ghadan fi man yakhruj wa laysa lahu lanban? Tidakkah engkau rindu ingin menjadi orang yang nanti itu keluar, dibangkitkan setelah kita meninggal dunia itu, kemudian kita dibangkitkan? Tidakkah engkau rindu jadi orang yang dibangkitkan dan tidak ada dosa pada dirimu sama sekali? Amma tuhibbu an takuna ghadan mimman yusaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau rindu kelak menjadi orang-orang
yang disambut, yang dipeluk, yang didekap, yang disarangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam menjawab, Muawiyah bin Wahab itu untuk menunjukkan bahwa keutamaan ziarah pada Imam Husain alaihi salatu wassalam, karena para peziarah itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, doakan oleh Imam Ali, Sayyidah Fatimah, dan para imam alaihi salatu wassalam. Dan Imam Shadiq bahkan mengantarkannya dengan sholat, kemudian usai sholat berdoa bagi para peziarah Abi Abdillah alaihi salatu wassalam. Arba'in adalah sebuah penjelmaan, sebuah perwujudan dari perjuangan Imam alaihi salatu wassalam. Perjalanan panjang Imam dari Madinah, Mekah sampai di Karbala, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Imam membawa serta keluarganya? Karena sekali lagi mereka lah yang kemudian melanjutkan perjuangan itu, meneruskan kisahnya. Tanpa kehadiran keluarga waktu itu, kisah Imam tidak akan sampai pada kita. Ia didistorsi, diubah, diselewengkan oleh penguasa. Ketika rombongan Imam Sajjad hendak masuk ke Damaskus, tertahan di pintu gerbang kota karena Yazid masih tidur dari mabuknya yang berat, dan keluarga Rasulullah SAW harus menunggu di depan gerbang, tidak masuk lebih dahulu karena Yazid masih tidur. Ketika akhirnya ia bangun, barulah kemudian pintu gerbang dibuka, rakyat dibariskan, dan keluarga Rasulullah SAW memasuki benteng Damaskus itu, dilempari debu, dilempari kayu, dilempari serbuk-serbuk api, yang sebagian diantaranya kemudian jatuh pada Imam Ali Zainal Abidin dan membakar janggut beliau. Mereka diteriaki macam-macam dengan celaan, cacian ketika memasuki kota Damaskus itu. Kemudian selama berhari-hari Sayyidah Zainab Salamullah alaiha, Sayyidah Ruqayyah menjadi para pahlawan yang menjaga bukan saja izzah dan kehormatan mereka dan keluarga, tapi juga izzah Islam seluruhnya. Ada beberapa riwayat yang berkenaan kapan keluarga itu dipulangkan dari Damaskus. Ada yang satu rombongan langsung sekaligus, ada juga yang dikirim kemudian menyusul. Pada hari ke-40, jadi mungkin sekarang ini sudah masuk waktunya ketika Imam Ali Zainal Abidin berada dalam perjalanan membawa kepala suci Imam yang tidak hentinya melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam beberapa maktal, misalnya Sayyidah Zainab Salamullah alaiha tidak jarang mengajak bicara kepala imam itu, karena menjelang hari ke-40 beliau tahu tidak dapat lagi memandang kepala suci Imam Husain alaihi salatu wassalam. Di dalam perjalanan Sayyidah Zainab banyak ngajak bicara, misalnya walaupun setiap apa yang disampaikan Sayyidah Zainab Sallallahu Alaihi itu selalu dijawab oleh Imam Husain, dan jawaban Imam Husain itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi setiap apa yang disampaikan Sayyidah Zainab Sallallahu Alaihi kemudian dijawab kepala suci itu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Permohonan Sayyidah Zainab pada kepala imam untuk memintanya, wahai saudaraku, berikan aku sekali lagi satu senyuman.
rindu akan senyuman imam. Kemudian untuk terakhir kali kepala itu kemudian dipersatukan, disemayamkan dengan jasad suci ya. Dan imam kemudian menjawab lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada hari-hari seperti ini, perjalanan pulang keluarga Rasulullah SAW dari Madinah berangkat juga Jabir Al-Ansari. Jabir itu menjadi sahabat Rasulullah SAW yang panjang usia, yang Nabi doakan panjang usia, sehat, dan tidak ada uban di kepalanya. Beliau hidup sampai waktu Imam Syahid, dan ia termasuk orang yang pertama datang, bahkan jadi orang yang pertama melakukan ziarah Arba'in. Ada beberapa versi periwayatannya, antara lain ia datang dengan seorang yang berkhidmat kepadanya, yang bekerja kepadanya, lalu sampai pada Ghadiriyah itu, sampai di Karbala. Kata Jabir, ada dua, mungkin itu pasukannya Umar bin Sa'ad atau Ali Zainal Abidin, cobalah engkau lihat. Lalu orang yang berkhidmat pada Jabir itu kemudian menyambut iring-iringan itu dan mengabarkan kepadanya, sudah datang Ali Zainal Abidin. Kemudian Jabir bergegas menemui Imam Ali Zainal Abidin, dan Imam Ali Zainal Abidin menyambutnya karena sudah tahu juga kehadirannya. Nah, pada hari ke-40 kemudian dipersatukan lagi jasad suci imam dengan kepala yang terpisah. Dan setiap tahunnya sejak itu para peziarah kemudian dari Abi Abdillah alaihi salatu wassalam, wallah innallaha yubahi bizairil Husain, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan para peziarah Al-Husain di hadapan para malaikatnya, di hadapan para pemikul arasnya. Wa yaqulu lahum, tidakkah kalian lihat amma tarawna zuwara qabril Husain, tidakkah kalian lihat para peziarah makam Al-Husain, atau syauqan ilaihi wa ila Fatimah, mereka datang menemuinya karena kerinduan pada Al-Husain dan kerinduan pada Fatimah. Wa izzati wa jalali wa azamati la ujibanna lahum karamati wa la ujibannahum la mahabbati, demi keagunganku, kemuliaanku, kebesaranku, akan aku wajibkan bagi mereka karuniaku, kemuliaanku, dan kecintaanku. Kalau Asyura adalah titik balik dari agama yang akan diselewengkan, maka Arba'in sebetulnya adalah bentuk pembaharuan baiat kita, tajdidul bai'ah. Ketika kita menegaskan kecintaan kita karena kecintaan pada keluarga Nabi, yang dimurkai, yang dibenci oleh keluarga Nabi pun kita benci, kita murkai juga. Nanti kita baca doa ziarah untuk Imam Husain dan juga untuk Abul Fatim Abbas alaihi salatu wassalam. Kuntu ma'a Jabir bin Abdillah al-Ansari yaumal 20 min Safar. Aku bersama Jabir pada hari 20 bulan Safar. Dan ketika sampai di Ghadiriyah, kami berhenti. Jabir menyiapkan diri, ghusl, mandi, mungkin di tepian Sungai Furat. Kemudian mengenakan gamis yang telah ia bawa dalam perjalanan itu, gamis yang sangat bersih. Tsumma qala li, kemudian ia bertanya kepadaku, amma aka min at-tib ya Atha, apakah engkau bawa wewangian hai Atha? Ma'i, kata aku menjawab iya. Kemudian ia menaburkan wewangian itu pada kepalanya dan pada seluruh tubuhnya. Kemudian berjalan dengan sangat perlahan sekali sampai di
makam Imam Husain sampai di pusara imam. Wakabbara thalathan, kemudian bertakbir 3 kali dan kemudian berziarah. Nah, Jabir bin Abdullah Al-Ansori menjadi orang yang pertama melakukan ziarah Arba'in. Ketika bertemu dengan Imam Ali Zainal Abidin, kata Imam Ali Zainal Abidin, anta Jabir? Naam ya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Jabir, hahuna wallah qutilat rijaluna wa dhubihat atfaluna wa suyibat nisa'una wa huriqat khiyamuna. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin memisahkan peristiwa Karbala. Di sini wahai Jabir, dibunuh laki-laki kita, sahabat-sahabat kita, disembelih anak-anak kecil kita, dihinakan, ditawan perempuan-perempuan kita, di sini dibakar tenda-tenda kita. Karena ia satu di antara yang istimewakan mazhab Ahlul Bait di atas yang lainnya. Dalam hadis Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam, alamatul mu'min, 5 alamat orang yang beriman itu. Salat 51 rakaat dalam sehari, takhattum biyamin, cincin sebelah kanan, kemudian meletakkan dahi ke tanah ketika sujud, wal jahru bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, wa ziyaratul arba'in, dan berziarah arba'in. Nah, orang sering salah mengira dengan begitu besarnya kecintaan kepada Imam Husain, kemudian mengatakan bahwa lebih mencintai imam dibandingkan yang lainnya, lebih mencintai imam dibandingkan Sayyidah Fatimah, dibandingkan Imam Ali, dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mereka ketahui adalah dalam kecintaan itu tidak ada banding membanding, tidak bisa cinta dibandingkan satu dengan yang lainnya. Justru karena kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kemudian berjalan kaki menempuh perjalanan panjang dari Najaf ke Karbala atau bahkan dari tempat-tempat yang lainnya. Justru karena mencintai Sayyidah Fatimah, kita mencintai Imam Husain. Karena mencintai Imam Ali, kita mencintai Imam Husain. Dan karena kita mencintai Imam Husain, kita mencintai Imam Ali, Sayyidah Fatimah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi seperti apapun kita sekarang ini, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala dan kita niatkan satu saat dalam hidup kita itu agar dapat berziarah ke pusara Abi Abdillah alaihi salatu wassalam. Kita niatkan pada waktu-waktu seperti Arba'in sekarang ini, menempuh perjalanan panjang itu, bergabung dengan para pecinta, bergabung pada satu tempat dan pada satu waktu ketika Allah Ta'ala buka tirai para malaikat itu dan membanggakan para peziarah Imam Husain alaihissalam di hadapan para malaikatnya. Walaupun tentu akan sangat padat pusara imam, karena begitu padatnya, begitu banyaknya orang yang berziarah pada hari-hari Arba'in seperti sekarang ini. Dan apapun kendala tidak jadi sesuatu yang dikhawatirkan, tidak jadi sesuatu yang ditakuti. Sekali lagi, seharusnya mata dunia itu terbuka melihat ke arah Najaf dan Karbala. Tapi karena media didominasi oleh kepentingan-kepentingan barat, maka peristiwa sebesar Arba'in luput dari perhatian sesama, luput beritanya. Tidak ada media yang kemudian mengumumkannya. Padahal orang bisa melihat besarnya kekuatan cinta. Tidak ada lagi yang dituju di situ kecuali kecintaan, mengeluarkan segalanya, menempuh perjalanan yang panjang, harta bendanya, dan ribuan bahkan ratusan ribu orang yang ingin berkhidmat kepada orang-orang yang berziarah pada Imam alaihissalatu wassalam. Itu kekuatan besar cinta yang sebetulnya dibutuhkan oleh umat manusia sekarang ini. Tidak ada kecintaan seorang pengikut kepada teladannya seperti dicontohkan oleh peristiwa Arba'in.
Karena itu dia menjadi satu di antara ciri orang-orang yang beriman. Apapun kendalanya, tetap itu akan berangkat orang-orang yang berziarah pada Abi Abdillah alaihi salatu wassalam. Kita tahun ini berziarah dari jauh, dan semoga kita termasuk di antara yang dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Mari kita baca doa ziarah dengan kembali menghadapkan wajah kita ke kiblat. Dan bahwa Android bisa dibuka pada ziarah Arba'in di Syiatul